Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan saya Asma, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA PGRI 6 Banjarmasin. Bersama saya fasilitator Ibu Nenden Hasanah dan pengajar praktik Ibu Juwita Mairista Ramadhani. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori motivasi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan adalah dilatar belakangi. Pada saat murid melakukan kesalahan, maka murid tersebut akan mendapatkan hukuman dan cenderung anak akan merasa dipermalukan, sehingga murid tersebut tidak menyukai adanya peraturan yang dibuat oleh guru ataupun sekolah. Adapun tujuan aksi nyata adalah yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Kemudian tujuan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur dari aksi nyata tersebut adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan murid bersama wali kelas. Kemudian tolak ukur yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang dilakukan adalah yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan rencana dan meminta izin untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif kepada Dewan Guru. Kemudian yang kedua mengundang Dewan Guru untuk menghadiri acara tersebut dan kemudian berkoordinasi dengan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama wali kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana seperti caption, spanduk, LCD, dan laptop. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan orang tua atau wali siswa dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan pada aksi nyata di SMA PGRI 6 Banjarmasin. Marilah kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan acara yang terakhir, yaitu selama 3 hari sejak tanggal 28 sampai tanggal 30 hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian mari kita sama-sama sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta kaum muslimin dan rancang pembelajaran.
Sekarang mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber Ibu Asma tentang sosialisasi budaya positif. Kepada Bu Asma dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Fajar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang terdapat pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Salah satu tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita semua bisa menciptakan suasana yang atau lingkungan yang positif dari semua warga sekolah yang tentu saja harus saling mendukung, saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti akan tumbuh menjadi kebiasaan-kebiasaan positif semua warga sekolah sehingga nanti pada akhirnya akan menjadi budaya positif. Baik, Bapak Ibu semuanya, menurut Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Structuring School Discipline, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja 3 motivasi perilaku manusia itu tersebut? Yang pertama adalah orang melakukan sesuatu karena takut akan suatu hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika orang motivasinya melakukan sesuatu itu hanya karena takut akan suatu hukuman, maka itu adalah suatu motivasi yang paling rendah sekali. Nah, kemudian yang kedua, motivasi menurut motivasi perilaku menurut Diane Gosen dalam bukunya tadi Restructuring School Discipline, yaitu adalah orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan suatu imbalan atau suatu penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, tentu saja dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, jadi Bapak Ibu, demikian tentang motivasi ketika seorang anak atau kita sebagai seorang pendidik atau siapa saja ketika melakukan sesuatu, tentu saja ada motivasi yang datang dari luar dan juga datang dari dalam. Maka yang diharapkan motivasi yang muncul itu adalah motivasi yang muncul dari dalam, yaitu bahwa kita meyakini atau menjadi ingin menjadi orang yang kita inginkan dan juga menghargai diri sendiri, tentu saja dengan nilai-nilai keyakinan yang kita percayai. Baik, Bapak Ibu semuanya, biar kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini lebih semangat lagi. Oke, bagaimana kalau kita lakukan ice breaking dulu? Oke, baik, kepada Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Yakinkan apa yang saya katakan, ya kan? Oke, next berikutnya, konsentrasi, tunjuk perut. Oke, hampir dah tunjuk perut ibu. Oke, tunjuk perut. Oke, baik, udah berarti udah mulai konsentrasi ya. Oke, next, terima kasih. Tunjuk perut. Baik, terima kasih. Dan untuk berikutnya materi modul. Dan apa sajakah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik? Dan sebelumnya mari kita saksikan dulu cuplikan atau tayangan video tentang seorang anak yang bernama Adi. Kebetulan Adi ini terlambat datang ke sekolah. Nah, bagaimanakah guru piket tersebut menyikapi terhadap siswa yang terlambat? Nah, nanti setelah tayangan berikut ini tentu kita akan bisa mereka kira-kira kita berada posisi seperti apa. Baik, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan
Bu. Datang. Nah, di sini kita bisa tahu kira-kira berada di posisi kontrol yang mana kah kita? Apakah ada kita berada di posisi yang pertama adalah sebagai penghubung, atau yang kedua kita posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau yang ketiga posisi kita berada pada teman, atau yang keempat itu adalah sebagai pemantau, dan yang kelima ini tentu saja yang diharapkan dari kita semua yaitu menjadi posisi manajer. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk jawabannya mungkin Bapak Ibu sendiri tahu kira-kira berada di posisi yang mana. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman nih, saya boleh cerita ya Bapak Ibu, bahwa pada suatu ketika saya sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif dan khususnya adalah tentang 5 posisi kontrol ini, saya pernah melakukan membuat anak menjadi merasa bersalah. Jadi saat itu saya masuk ke dalam sebuah kelas, yaitu kelas 12 IPS. Nah, di sana saya lihat bahwa ruangan yang ditempati mereka ini sama persis atau tidak melakukan inovasi terhadap ruangan kelas mereka. Jadi hiasannya maupun dekorasi yang ada di dalam kelas tersebut itu tidak jauh berbeda dengan 2 tahun yang silam. Akhirnya ketika saya masuk kelas sana dan saya pun langsung berkata begini, ya Tuhan, kelas kalian ini kenapa tidak berbeda dengan apa yang sudah pernah saya masuk 2 tahun sebelum pandemi ini. Nah, sekarang sudah pandemi dan kita sudah mulai tatap muka, tapi saya lihat dekorasinya ini tetap sama. Jadi sangat disayangkan sekali. Kalian membuat saya kecewa. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, akhirnya saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan tadi, apa yang saya katakan kepada siswa tadi adalah saya sebagai orang yang membuat orang lain merasa bersalah. Nah, tentunya hal ini tidak diharapkan ya Bapak Ibu. Jadi posisi yang ingin kita harapkan itu adalah kita sebagai guru menjadi posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Ibu mau tanya, sekolah apa yang kalian impikan dan kalian inginkan yang ada di sekolah ini? Ya, terus apa? Mau sekolah yang bersih, Bu. Oke, yang lain? Lun membangun kerjasama. Oke, yang lain? Ingin sekolahnya berjaya. Oh, yang berjaya. Yang lain? Apa gitu, Ari? Ingin sekolah ini menjadi sekolah rapi. Oh, yang rapi. Oke. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai kertas. Kertas ini yang akan kalian tulis keyakinan kalian. Nah, tolong tempel ke dinding sini secara bergantian. Oke, sekarang tempel. Tempelnya, boleh? Tempel aja dulu. Sebelum kita mengambil kesepakatan kelas ini. Tempel saya. Boleh? Tempel dulu. Yang rapi nak kan? Oke, semuanya sudah menempelkan. Nanti akan kita pilih sesuai kesepakatan kita. Dan di sini sudah ada nih keinginan atau keyakinan kalian semua. Jadi akan kita sepakati bersama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ismi. Apa kabar? Kurang baik, Bu. Lah, kenapa memangnya kok wajah cemberut?
Ya saya kesel lah Bu, masa Dito ngata-ngatain saya pelit, padahal saya nggak pernah begitu Bu. Oh begitu, saya sih kalau dikata-katain pelit nggak bener ya kesel juga. Lantas kamu setelah itu apa yang kamu lakukan? Ya saya bentak-bentak dia lah Bu di depan kelas sama di depan teman-temannya. Saya kan nggak pernah gitu, saya selalu bantuin dia, traktir dia makan di kantin, juga nge-share materi sama dia. Masa dia kayak gitu sama saya Bu? Pasti kamu melakukan hal demikian, membentak-bentak temanmu itu karena suatu alasan tertentu, bukan Ismin? Iya Bu, saya pasti ada alasan. Masa saya diam saja Bu ketika dia ngata-ngatain saya? Kan saya nggak pernah pelit sama dia. Saya juga selalu nge-share materi sama dia, selalu bantuin dia kapanpun dia perlu bantuan saya. Baik, Ibu bisa mengerti kok kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu, ya kan, Nak? Iya Bu, Oke. pasti. Dan untungnya kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Nah, sekarang Nak, coba kita lihat tindakan kamu tadi yang membentak-bentak temenmu. Nah, kira-kira menurut kamu itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Ya tidak lah Bu. Kira-kira menurutmu melanggar keyakinan kelas yang mana? Ya saya pastinya sudah melanggar rekan-rekan kelas yang seharusnya rukun, damai, juga saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Iya, betul. Jadi kita harus saling menghargai, rukun. Baik, kamu meyakini tidak sikap menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya saya pasti yakin Bu. Ya, saya juga setuju. Kita harus saling menghargai dan menahan diri ketika marah. Nah, kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki keadaan tersebut? Ya saya harus bersedia karena saya juga harus tanggung jawab atas kejadian tersebut Bu. Nah, bagus. Kalau begitu kira-kira ketika kamu bersedia, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi orang yang bertanggung jawab dan lebih proaktif, juga menahan diri untuk tidak bertindak lebih gegabah. Baik, nah kalau begitu mari kita pikirkan bagaimana cara kita menyelesaikan masalahmu, ya. Ya. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang pemaparan saya tentang budaya positif. Jadi dengan harapan apa yang saya sampaikan nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita di sekolah. Dan saya berharapnya bahwa kita bersemua itu saling bisa bekerja sama, saling mendukung, dan agar bisa terciptanya suasana sekolah dan kelas yang nyaman.